Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Saya mahasiswi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris, yaitu mengenai subjek dan predikat, object of preposition, appositive, dan parallel structure. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan subjek dan predikat. Jadi, subjek dan predikat adalah suatu unsur yang selalu ada dalam suatu kalimat. Jadi, subjek adalah kata benda, kata ganti, atau nama orang yang melakukan suatu tindakan di dalam sebuah kalimat. Sedangkan predikat adalah kalimat yang menyatakan tindakan, biasanya berupa kata kerja. Baik, kita masuk ke contoh subjek dan predikat, yaitu perhatikan kalimat berikut ini. Andy goes to the market, yang mana subjeknya adalah kata Andy dan predikatnya adalah kata goes. Untuk penjelasannya, karena kata Andy adalah bentuk kata singular atau single atau satu, maka predikatnya ditambah akhiran s. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari subjek. Yang pertama yaitu ada noun atau kata benda. Contohnya apple, sun atau matahari. Terus yang kedua yaitu ada pronoun atau biasa disebut dengan kata ganti yang berfungsi agar tidak adanya pengulangan noun sehingga ia menggunakan kata ganti, contohnya she, he, they, we, dan lain-lain. Yang ketiga ada gerund, yang mana kata kerja ditambah dengan akhiran ing sehingga menjadikan ia sebagai subjek. Contohnya reading dan swimming. Terus yang keempat ada to infinitive, yang mana ada kata to ditambah dengan kata kerja sehingga menjadikan ia sebagai subjek. Contohnya to travel, to learn. Terus yang kelima yaitu frase. Frase berfungsi sebagai kata benda, kata ganti, dan lain-lain. Ia akan menjadi kata benda menyesuaikan dengan kalimat tersebut. Terus, yang keenam yaitu ada noun clause. Yang mana noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, what you said is true. Jadi, subjeknya itu adalah what you. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari predikat atau verb. Yang pertama yaitu ada to be, yang mana kata kerja yang menggunakan kata be, is, are, am, dan were. Terus yang kedua ada modals, yang mana kata kerja yang menggunakan kata can, must, might, dan will. Terus yang ketiga ada action verb. Contohnya ada play, sing, read, dan lain-lainnya. Terus yang keempat ada kata kerja yang menggunakan kata has, have, dan had. Yang kelima yaitu kata kerja yang menggunakan kata do, does, dan did. Baik, saya akan berikan satu contoh tentang subjek dan predikat. Jadi simak kalimat berikut ini. They are playing football. Kata they ia berfungsi sebagai subjek. Ia masuk ke jenis pronoun yaitu kata ganti. Ia menggunakan kata ganti they yang artinya mereka. Terus are playing berfungsi sebagai predikat atau verb. Ia masuk ke jenis to be. Ia menggunakan to be are. Teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu tentang object of preposition. Jadi, object of preposition adalah kata yang menjadi pelengkap di dalam suatu kalimat. Jadi, object of preposition itu terdiri dari preposition yang artinya kata depan dan objek. Objeknya itu selalu berisikan kata benda. Jadi, preposition selalu diakhiri dengan kata benda. Contohnya, I goes to the market. Jadi, object of preposition-nya yaitu to the market, yang mana to sebagai preposition dan the market itu sebagai noun atau objeknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang appositive. Jadi, appositive ini adalah kata benda setelah kata benda, yang mana maksudnya kata benda setelahnya itu berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang ada sebelumnya. Contohnya,
I like to eat rendang, traditional food from Sumatra. Jadi, apositifnya itu adalah pada kata traditional food from Sumatra, yang mana ia menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu ada kata rendang, yang menjelaskan bahwa rendang ini adalah makanan tradisional dari Sumatera. Terus, ciri-ciri dari apositif ini biasanya ia selalu menggunakan tanda koma, atau menggunakan kata example atau match, dan menggunakan tanda kurung maupun tanda strip. Baik, selanjutnya kita masuk materi terakhir, yaitu mengenai parallel structure. Jadi teman-teman, parallel structure ini adalah kalimat yang mempunyai strukturnya yang sama atau sambung menyambung. Jadi, jika kata sebelah kanannya kata benda, maka kata sebelah kirinya juga kata benda, yang mana kedua katanya dihubungkan dengan kata hubung, contohnya are, but, and. Dan begitu juga jika kata sebelah kirinya kata kerja, maka kata sebelah kanannya juga kata kerja. Contohnya, she likes dancing, singing, and reading. Nah, ketiga kata tersebut mempunyai struktur yang sama, yang mana masing-masing katanya itu diakhiri dengan kata ing. Dan jika kata diakhiri dengan kata ing, maka pasti itu adalah kata benda. Jadi, kalimat tersebut mempunyai struktur yang sama. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi saya mengenai subjek dan predikat, object of preposition, apositif, dan parallel structure. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.